Halo Cuan Troopers, kembali lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Moga-moga tradingnya hari ini lancar dan mendulang cuan yang oke buat para Cuan Troopers semua. Kenapa? Karena memang kita lihat indeks harga saham gabungan kita hari ini mendadak terjungkal atau terkoreksi lebih dari 1% ya. Kalau kita lihat IHSG kita hari ini koreksinya 1,1%. Nah, ini tentunya mengejutkan ya di tengah volume transaksi perdagangan di indeks harga saham gabungan kita yang masih belum sentuh 2 digit ya, karena kalau kita lihat di awal tahun kemarin ada di kisaran 5-6 triliun, kemarin ada di 7-8-9 triliun, hari ini belum double digit udah turun 75 poin atau terkoreksi 1,1%. Ada apa sebenarnya gitu ya. Ini mungkin juga sudah dijelaskan beberapa ya oleh narasumber kita kemarin. Ada Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas, yang menerangkan bahwa memang ada potensi koreksi dan juga potensi ketakutan akan resesi yang memang beritanya itu udah banyak menyebar di media gitu ya. Narasi-narasi resesi ini memang sudah kerap kali banyak diutarakan oleh banyak analis dan juga banyak investor gitu ya di akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023 ini. Nah, untuk mendapatkan kejelasan untuk itu kita akan diskusi nih hari ini. Makanya hari ini Sukor Talk kita special karena kita akan ngobrolnya bertiga, nggak cuman berdua ya. Jadi saya akan bergabung bareng Muhammad Gibran ini dari Join Cuans untuk sama-sama kita akan nanya nih proyeksi makro di tahun 2023 ke senior ekonom dari Sukor Sekuritas. Nanti akan kita invite ada Mas Ahmad Mikael. Nah, tapi sebelum itu saya pengen ngajak para Cuan Troopers ya untuk yang belum bergabung itu bisa bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com supaya transaksinya makin lancar dengan fitur-fitur yang menarik dari Sukor Sekuritas. Nah, kalau pengen bergabung lewat Cuans juga bisa download aplikasinya Cuans ya. Sisa buka Play Store, Apple Store, bisa ketik Cuans di sana untuk juga mendownload aplikasinya. Jadi download Spot dulu, kemudian download Cuans juga. Nah, saya pengen ngundang Gibran dulu nih dari Cuans, mana nih? Oke, oke. Gibran kalau udah online bisa di approve ini. Iya, halo malam Bro Gibran. Halo Kak Daniel, apa kabar? Kabar sehat. Happy banget nih kita bisa balik satu layar lagi. Happy banget nih bisa Instagram live sama Kak Daniel lagi. Yang penting kita cuan bersama Sukor Sekuritas. Amin, amin, amin. Dan juga yang pengen latihan-latihan untuk transaksi gitu bisa pakai aplikasi Cuans juga ya, Gip ya. Bener banget. Apalagi di situ kan ada banyak banget fitur-fitur ya. Termasuk kita bisa lihat channel-channel para orang-orang yang bisa memberikan kita ilmu. Di situ kita bisa belajar bareng soal saham. Banyak banget deh pokoknya. Jangan lupa download aplikasi Join Cuans. Mantap. Dan yang belum bergabung di komunitas Cuan Troopers bisa bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com juga ya, atau download dulu aja aplikasinya, nanti bisa bergabung lewat sana. Nah, hari ini biasanya kan kalau kita waktu dulu nih ya Gip ya, waktu dulu kita masih di media itu tiap awal tahun, tiap awal kuartal itu kan kita bakal bertanya-tanya ya. Ini kalau kalau apa tuh namanya, kalau di TikTok tuh bilangnya kamu nanya. Kita kamu bertanya-tanya ya. Iya, kita pengen bertanya ini ya tentang gimana kondisi makroekonomi di tahun 2023 gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya 2023 Indonesia bakal tetap kuat nih. Kalau dari Gibran gimana nih melihat dari berita-berita yang terkait belakangan ini? Kalau dari aku sendiri sih lihatnya kalau secara fundamental ekonomi kita tuh bakal baik-baik saja. Apalagi dengan melihat kan dari porsi untuk trade kita dari luar itu kan nggak sebanyak domestic consumption menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita atau GDP kita. Nah makanya kalau memang terjadi ketidakpastian secara global atau mungkin terjadi ya dalam artian resesi atau krisis secara global karena kita hubungannya dengan global nggak terlalu banyak ya, nggak sebesar negara-negara lain seperti Singapura dan negara-negara lainnya,
ya kita mungkin dampaknya Mm-mm. terdampak tapi kecil gitu kayak apalagi Mm-mm. mungkin kalau Mm-mm. global juga masih terjadi inflasi yang cukup tinggi, mungkin kita bakal dapatnya imported inflation ya kalau menurut saya kayak gitu tuh. Oke. Wah, ini menarik banget ini. Dan kita udah boleh invite ya, ini narasumber utama kita ya, Gip ya. Boleh, Biasanya boleh, dulu boleh. kalau di media, ini kita nanyanya di media nih ya. Ini sama senior ekonom dari Sukor Sekuritas ada Mas Ahmad Mikail. Sekarang di layar Cuans dan juga di layarnya Sukor Sekuritas kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama terkait dengan makroekonomi di tahun 2023 akan seperti apa. Saya langsung invite aja, ada senior ekonom dari Sukor Sekuritas, ada Mas Ahmad Mikail, karena tujuan kita sama ya, Gip. Kita pengen Benar, mengulik-ngulik nih ya, di 2023 ini akan seperti apa nih kondisi ekonomi benar. Benar banget. di Kita mau Indonesia. kulik-kulik ya. Jadi memang kalau kita lihat dengan pasar hari ini tuh kan merah ya kodanya. Iya, Karena ada beberapa betul. kayak misalnya IMF lihat juga ekonomi global itu lebih khawatir. Nah ini kan yang membuat investor, apalagi utamanya foreign tuh agak cenderung lebih wait and see mungkin ya di 2023 ini. Dan juga ini kalau lihat dari sisi nilai transaksi kan memang masih minim ya dari awal tahun ya, Benar, masih banyak setuju banget. ketakutan-ketakutan. Dan kayaknya ini para trader-trader besarnya ini sepertinya belum balik dari liburan ini, Gip. Benar, kayak masih ada di luar negeri semua Iya. jalan-jalan. Jadi tentunya kita juga masih menantikan ya transaksi-transaksi jumbo dari para pelaku pasar karena memang belum sampai double digit untuk transaksi kita. Dan juga saya ingin invite ini Mas Ahmad Mikail, di sini tulisannya unable to join. Coba saya ulang lagi untuk invite. Set, udah saya invite. Nanti oke, kita kong kali kong dulu nih Gip. Nanti yang nanya pertama saya, habis itu Gibran ya. Oke, kita tektokannya gitu aja ya. Jadi Kodani, Iya, aku, iya, iya, iya. Biasa biasa kalau di Oke. TV juga kita kayak gitu kan, kita tektokan dulu nih. Siapa nih yang nanya pertama nih? Biasanya kayak gini. Kalau gambarnya Oke. lagi ke insert. Oke, ini kayaknya ada kendala teknis dari Mas Ahmad Mikail. Mungkin dari Mas Mike boleh request untuk dari Mas Mike-nya mungkin yang harus request untuk join. Nanti sisa kita approve aja. Karena tadi waktu saya invite ini tulisannya unable to join. Nah, sembari itu kita juga ngelihat ya, kalau saya lihat-lihat ya, ini sambil menunggu Mas Mike, saya juga ngelihat ada berita-berita menarik nih dari media yang mengatakan bahwa ramalan IMF mengerikan, katanya Big Cap berguguran, IHSG terjungkal dan Sama lain dong yang sebagainya. kita baca. Nah, sama. Saya juga baca itu, Gip. Lagi baca juga ya. Sama nih. Iya ya tuh kan ini masih kebawa ini hawa-hawa jurnalismenya nih. Oke. Bener, bener, bener. Eh, boleh minta tolong untuk Mas Mike request to join, request live. Nanti akan saya accept langsung di sini karena kalau kita invite di sini sepertinya ada kendala. Oke. Ini memang kalau mau apa tuh namanya kalau mau IG live bertiga berempat ini sering terjadi ya cuan troopers, Bener, tapi bener, bener. sabar aja menanti ini kita masih berusaha terkoneksi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Udah banyak yang menantikan ini pasti dari Mas Mike ini akan memberikan proyeksi-proyeksi apa karena proyeksi-proyeksinya dari Mas Mike ini tajam ya, sering kejadian soalnya. Jadi wajib nih kita dengerin. Harus Oke. wajib, apalagi. Oke, udah ada belum? Atau coba saya invite lagi nih, Mas Mike. Siap. Coba kita mencoba untuk terkoneksi terlebih dahulu. Selain ada ramalan IMF, di sini kalau saya lihat berita-berita yang paling banyak kena hit hari ini emang sih koreksi 1,1% gitu ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Bro Bernard episode spesial ya untuk T-Talks di awal tahun. Itu kita masih optimis ya Santa Claus Rally itu masih bisa ada
ya di Januari, bukan Santa Claus Rally, sorry, January Januari effect. Effect itu masih bisa terasa Mhm. gitu, masih bisa terasa untuk tahun 2023 ya, utamanya tentu pasti sama emiten-emiten yang big caps. Bener, bener, bener. Ini coba kita. Nah, kalau Gibran sendiri nih gimana nih? Liriknya lebih banyak kemana? Big caps atau Mhm. middle caps atau gimana nih? Cerita dikit dong, Gib. Mungkin kalau di kondisi kayak gini, IHSG-nya sunyi, terus juga banyak koreksi di saham-saham big caps bagi orang yang investing banget gitu ya. Jadi adalah waktu untuk buy mungkin ya. Jadi pelan-pelan cicil buy gitu di saham-saham big caps yang lagi diskon. Kapan lagi gitu ya lihat saham-saham big caps diskon gitu. Tapi bagi yang tipikalnya kayak trader kayak aku atau mungkin scalper gitu ya, ini ya lebih sukanya memang cenderungnya second dan juga third liner gitu kalau kita lihat. Tapi kan memang kalau transaksinya di second atau third liner kita juga tahu kan risknya lumayan gede gitu. Makanya kita benar-benar apa ya mengelola risknya dengan baik dan benar kayak gitu aja sih. Iya, 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 iya. Memang sih setuju sih kalau kondisi marketnya lagi kayak gini itu eh mengelola risiko itu menjadi penting ya. Kadang-kadang Benar-benar. kan kita harus tentuin stop loss yang benar gitu ya. Hmm, Habis itu kadang-kadang kita juga memang harus atur personal capital yang mau dipakai ini berapa gitu ya, di emiten benar-benar. yang mana dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat sih kemarin habis ngobrol sama Bro Bernard itu, Bro Bernard lebih banyak ngarahin emiten-emitennya itu memang yang blue chip gitu. Kalau blue Benar. chip ada banking, ada BCA dan juga BNI yang potensial upside-nya masih cukup menarik, dan juga risk dan reward ratio-nya juga ini masih menarik nih untuk Mhm. diperhatiin oleh para cuan troopers Iya, jadi gitu. memang Ko Daniel walaupun mungkin saya tiap hari trading gitu ya, tapi hasil tradingnya itu langsung dibeliin saham-saham blue chip gitu. Jadi investingnya juga nggak lupa. Itu harus dong, kudu wajib gitu ya. Oh, Karena iya, 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 ya iya, iya. jadi Iya, iya, nggak jadi benar-benar. apa ya gainnya dibeliin saham blue chip yang lagi diskon, tapi modalnya ya udah di tradingin aja nggak apa-apa kan. Iya, 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 benar-benar. Oh, jadi maksudnya itu gini ya, ketika kita trading di saham-saham yang misalnya small cap atau middle cap, kita Mhm. dapat cuannya langsung ditabung di saham blue chip gitu ya. Mhm. Benar, 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 Oh, benar, benar. oh, oke, oke, oke. Wah, menarik juga nih. Jadinya yang kekumpul yang blue chip, yang kondisinya memang saat ini lagi setengah antara mau naik dan juga mau koreksi gitu ya. Tapi kita nabung dulu aja gitu ya, nabung Iya, dulu aja. iya. Tapi Oke, memang oke, money oke, oke. manajemennya juga harus ini sih, kalau Daniel apa namanya diatur baik-baik. Yang biasanya lumayan berani gitu ya, mainnya langsung all in banyak gitu kalau trading. Tapi ini atur duitnya tuh benar-benar pelan-pelan gitu. Jadi risknya Mm-mm, benar-benar dikelola dengan baik. mm-mm. Nah, oke. Ini saya baru dapat informasi dari Mas Mike, katanya memang akan sedikit telat. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih tentang market, Gip, tentang Boleh, boleh, boleh. sentimen-sentimen pasar kan udah biasa ya, udah biasa kita nih ngobrol-ngobrol tentang sentimen market. Kalau kita lihat memang hari ini ada informasi dari IMF ya yang sama-sama tadi saya sama Gibran juga lihat ya, dimana kalau kita lihat ini katanya investor itu masih cenderung merespon negatif ya proyeksi ekonomi global yang dikeluarkan oleh IMF gitu, karena kepala IMF atau ini kayaknya tantenya Gibran ini, Kristalina Kristalina Georgieva. Georgieva. Itu katanya memperingatkan di tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang berat karena mesin utama pertumbuhan, di mana itu adalah negara Amerika, Eropa, dan China, semuanya akan mengalami aktivitas yang melemah gitu ya. Untungnya kita di Indonesia itu, kayak tadi kita sudah sepakat di awal ya, ekonomi kita masih kuat, kita masih prone to energy, to commodity gitu ya. Harga komoditas juga masih di atas, masih berkali-kali lipat dari harga yang biasanya ada gitu ya. Maksudnya kayak batu bara biasanya harganya 60 70, sekarang masih di 200 300 gitu ya. Inilah yang membuat kita masih cukup
apa ya istilahnya cukup resilient. Nah, cuman kita nggak tahu nih, yang minta batu bara kan biasanya dari China gitu kan. Nah, kalau misalnya permintaan dari China ini melemah, ini yang biasa membuat ekonomi kita juga jadinya melambat. Nah, gitu. Bener-bener Kalau banget. kalau dari Gibran sendiri gimana nih? Ya, walaupun mungkin permintaan batu bara dari negara-negara maju itu melambat, apalagi kan kalau kita lihat banyak negara yang sebelum-sebelumnya itu benar-benar melakukan transisi atau mulai transisi ke green energy, tapi ketika pandemi semuanya come back again to coal lagi kan, balik lagi ke coal gitu, karena memang secara cost coal itu lebih murah ketimbang yang lainnya gitu. Nah, harga kalau menurut aku sih kita akan tetap diuntungkan dengan ekspor coal kita kan, karena harga coal 70 aja kita udah untung, apalagi kalau di atas 300 bahkan 400 gitu, kita itu masih untung banget gitu. Nah, mungkin PR-nya bagi Indonesia secara makro adalah cost, membiayai ekonomi, karena kan konsumsi gitu ya, harus ngasih subsidi, terus juga harus ngasih ya berbagai macam subsidi dan bantuan sosial lainnya. Nah, itu kan benar-benar membutuhkan cost. Jadi artinya kalau saya sih kutip apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani, 2023 itu benar-benar tahun yang optimis tapi antisipatif. Jadi tetap optimis tapi harus antisipatif juga dengan kondisi makroekonomi global. Nah, itu kita lihat seberapa kuat nantinya implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kita ketika benar-benar dibelanjakan sama pemerintah untuk membiayai ekonomi kita atau pos-pos anggarannya, seberapa penyerapannya juga seberapa maksimal kayak gitu. Nanti dilihat dengan, karena kan kalau maksimal penyerapan APBN-nya pasti ekonominya bertumbuh dan juga berjalan kan. Mm-mm. Betul, 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 betul. Dan juga ada terkait dengan komoditi, kita juga dari Sukor ini lagi suka ngelihat emiten-emiten emas gitu ya. Wah, Jadi kalau para benar. cuan troopers ngelihat kan emiten-emiten emas itu naik karena memang harga emas acuannya itu walaupun naiknya sedikit di beberapa waktu belakangan ini, tapi dia bertahan di atas level 1800-an gitu. Nah, ini menarik nih untuk perhatiin MDKA sama BRMS gitu ya, karena kemarin memang kita udah sempet discuss dengan direksi dari BRMS yang mengatakan bahwa ya memang kalau harga emas itu naik 1.800, potensial upside-nya dan juga profit-nya dari mereka akan meningkat, karena kalau dari BRMS sendiri itu ngelihat bahwa mereka punya harga emas itu dipatoknya di 1.500 gitu. Jadi dibayangin ya, kalau harganya 1.800 berarti profitnya ada 300 lebih 300. gitu untuk nah ini yang menjadi alasan gitu ya, kenapa sih pada akhirnya kemarin kita lihat BRMS sempat naiknya double digit gitu ya, dari 160-an ke 170-an Benar, benar, benar. gitu. Jadi ini bagus untuk trading juga ya, karena volumenya menarik. Kalau kita lihat untuk emiten BRMS, untuk emiten emas-emasan, MDKA juga menarik. Diperhatikan ini di call juga nih, dibisikan Bernard ya, kalau teman-teman yang mendengarkan itu yang di call itu MDKA dan juga BRMS. Nah, bagi para uh, cuan troopers yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot by Sukor Sekuritas, bisa dengan mudah bergabung melalui ifom.sukorsekuritas.com atau download dulu aja aplikasinya Spot by Benar. Sukor Sekuritas di Apple Store dan juga Play Store, karena kalian bisa bergabung melalui aplikasi tersebut gitu ya. Dan juga kalau mau join di Cuans untuk latihan-latihan transaksi dan belajar-belajar bertransaksi, ini gimana nih, Gip? Caranya download aja aplikasi Cuan, terus nanti tinggal isi semuanya. Terus di situ kan juga kalau mau buka Sukor kan bisa kan langsung ke link masuk ke Sukor juga. Nah, pokoknya Cuan Troopers itu nggak rugi kalau transaksi pakai Sukor Sekuritas. Anti nge-like club. Mantap, mantap. Bener kan? Dan untuk kalian yang benar-benar, dan untuk kalian yang menyaksikan Instagram Live pada malam hari ini dan screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke saya, tag ke Gibran, tag ke Join Cuan, tag juga ke Mas Ahmad Mikail gitu ya. Banyak yang bisa di tag pada malam hari ini. Kalian bisa mendapatkan paket awal tahun, paket hadiah awal tahun dari Sukor Sekuritas. Nah, itu berupa Sukor Coffee. Jadi paket Sukor Coffee itu di Aku dalamnya dapat tuh, aku ada, dapat. nah mantap, ada 2 pack di dalamnya ya. Satu kopi yang masih dalam bentuk biji kopi, satu yang dalam bentuk kopi bubuk gitu ya. Itu udah di customize buat kalian semua yang suka trading sambil minum kopi gitu. Jadi gampang, screenshot aja, kalian akan
dapat nih paket kopi-kopiannya. Oke. Oke, kita masih update sedikit nih terkait pergerakan market sambil menunggu Mas Mike. Saya ngelihat di sini juga ada berita-berita menarik ya. Kalau kita perhatiin ini Gip, untuk target ekonomi dari ini ada berita nih dari CNBC nih, target ekonomi Jokowi selalu meleset salah siapa. Nah, gitu-gitu ya. Banyak informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ini juga data-datanya bisa kalian lihat melalui media-media lain juga bisa dilihat gitu ya, dan proyeksi-proyeksi ke depannya seperti apa. Nah, tapi yang menarik untuk diperhatikan di awal tahun ini adalah ternyata tahun baru Imleknya itu juga di bulan Januari nih, Gip. Gitu ya. Jadinya kalau kita dulu presentasi di media ya, biasanya kan kalau tahun baru Imlek itu yang menarik diperhatikan tuh emiten retail gitu ya, Gip ya. Benar, benar. Karena kan Mm-mm. belanjanya gitu kan ada kenaikan. Jadi biasanya momen Imlek, Natal, terus Lebaran itu kan emiten-emiten retail dan juga emiten consumer itu kan naik-naik gitu tuh. Nah, ini mungkin menarik juga diperhatikan. Sama biasanya tuh kalau momentum Imlek itu tuh para sobat-sobat cuan atau cuan troopers tuh nyari kan yang mana kayak gitu tuh. Iya, iya. Dan juga selain emiten retail, eh, eh, selain emiten retail juga ada emiten mall gitu-gitu ya, yang biasa jadi perhatian. Nah, ini udah join nih, Mas Mike nih. Hai Mas Mike. Halo, Malam, Mas halo, Mike. halo, 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 apa kabar? Selamat malam semua. Kabar sehat, Sehat. kabar sehat, Mas Mike. Iya, kabar sehat, baik, baik, Kak. Alhamdulillah. Thank you. Thank you banget udah mau join nih bareng saya sama Gibran. Biasanya kita online-nya di TV, tapi hari ini kita online-nya lewat Instagram Live gitu ya. Tapi pertanyaannya tetap sama, Mas Mike. Kita pengen tahu nih proyeksi ekonomi di 2023 seperti apa. Tadi saya sama Gibran sedikit udah sempat membahas nih, kayak IMF menurunkan proyeksi ekonomi gitu. Ini hawa-hawanya udah negatif banget nih untuk market kita gitu ya. Belum lagi ada narasi-narasi terkait dengan resesi yang udah berterbangan dari akhir 2022 kemarin sampai awal 2023 ini. Nah, kalau melihat hal tersebut, saya pengen tahu nih respon dari Mas Mike nih seperti apa. Apakah kita harus exit dulu, harus panik gitu, atau ya udah kita wait and see dulu deh gitu. Ternyata kondisi ekonomi nggak seburuk itu. Silakan Mas Mike. Oke, jadi memang IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global ya, itu akan turun ya, ke sekitar 1% ya untuk Amerika dari 2%-an, terus Uni Eropa jadi 0,5% gitu ya. Tapi untuk negara berkembang seperti Indonesia, China dan juga negara-negara Asia lainnya itu masih flat pertumbuhannya 3,7%. Jadi kemungkinan besar kalau resesi, yang resesi itu Amerika dan Uni Eropa. Jadi Amerika itu kemungkinan besar, karena ini IMF sendiri bilang bahwa proyeksi mereka itu subject to revise down ya. Ada kemungkinan possibility revise down dari proyeksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika di 2023 dan Uni Eropa di 2023. Nah, jadi IMF hanya melihat positif pertumbuhan ekonomi itu untuk China. Jadi China itu diperkirakan dari 2,8% jadi 4,4% pertumbuhannya, dan itu subject to revise up kalau proses reopening policy-nya itu smoothing. Nah, kalau kita lihat proses reopening China itu terjadi seperti kita ya, di mana banyak sekali orang yang sekarang kalau kita dengar berita-berita dari media barat, banyak sekali orang yang masuk rumah sakit di China. Cuma kalau kita lihat beberapa analis kita yang fokus menganalisa tentang China itu, dia bilang ini seperti Omicron kalau di mainline, ini seperti Omicron di Indonesia waktu bulan Agustus kalau nggak salah 2021. Nah, jadi banyak yang kena tapi yang meninggal sedikit dan efeknya mild seperti flu. Nah, jadi wajar kalau banyak rumah sakit yang penuh di China karena kan mereka belum memiliki kekebalan komunal seperti kita lah ya.
di Jakarta ini mungkin sudah 89% kali ya yang udah memiliki kekebalan komunal ya, baik dari vaksin maupun yang sudah terpapar COVID. Bahkan ada yang sampai 2 atau 3 kali kena COVID gitu ya. Nah di China ini karena strict lockdown, jadi dia nggak seperti negara-negara lain gitu ya. Begitu dibuka banyak yang belum kena, akhirnya terpapar, tapi banyak yang nggak meninggal. Nah tapi ini sebenarnya positif. Kenapa positif? Berarti kan gelombangnya mungkin hanya 1-2 kali di kuartal pertama ya. Kemungkinan nanti di kuartal kedua atau sampai dengan seterusnya di 2023 ini pertumbuhan China ini bisa pick up. Jadi tidak ada lagi pembatasan atau buka tutup lockdown seperti yang terjadi di tahun 2021 dan 2022. Nah, jadi ini akan dampaknya positif bagi real sektor Indonesia. Kenapa positif? Karena 30% ekspor Indonesia ini kan ke China sekarang. Sisanya 30% ke Asia Tenggara, termasuk yang paling utama ASEAN ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. 30% lagi ke China, udah 60%. Nah, 40% ini dibagi ke Amerika dan Uni Eropa. Jadi let's say terjadi perlambatan ekonomi Amerika dan Uni Eropa, itu nggak serta-merta menurunkan aktivitas ekspor, komoditas, pertanian, manufacturing Indonesia ya, nggak langsung drop gitu ya. Karena terbantu oleh pemulihan ekonomi China. Dan juga ada berita China mau buka partial ban import mereka ke Australia. Makanya hari ini indeks kita itu sempat turun dalam hari ini kan 1% ya. Karena takut harga batu bara turun. Karena kan selama ini kan China itu kan memban import batu bara dari Australia. Itu yang menjelaskan kenapa salah satunya batu bara itu harganya naik tinggi selama 2022 dan 2021-2022. Nah ini dia artinya apa? Mereka sangat segitu besarnya kebutuhan mereka akan konsumsi energi. Jadi mereka khawatir kalau mereka reopening, terus aktivitas manusianya berjalan normal, konsumsi akan energi segitu besarnya. Kalau saya sih melihat dari sisi positifnya, kenapa orang mesti panik gitu dengan harga batu bara. Kalau misalkan Australia itu dibuka ban importnya, orang panik karena kalau batu bara turun nanti Indonesia akan jelek. Karena kan berarti kalau harga batu bara turun, ekspor Indonesia akan kena dan emiten-emiten batu bara kita ini akan terdampak negatif gitu kan ya. Nah maka indeks kita itu langsung turun. Tapi saya nggak lihat itu gitu. Saya ngelihatnya bahwa berarti kebutuhan akan China, energi China itu besar sekali. Sampai-sampai dia harus ini baru sekedar diskusi ya, belum tentu juga ini akan terjadi gitu. Karena kita tahu kan kenapa sebab muasalnya China itu memban import Australia ini kan karena kan Australia gabung ke dalam AUKUS ya, ke dalam aliansi Pakta Pertahanan Pasifik Amerika, Inggris dan Australia, di mana Australia itu diberikan kapal selam nuklir. Nah bagi China ini adalah ancaman strategis China di Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan. Nah ini yang bikin China murka, jadi belum tentu juga selama presidennya masih Xi Jinping, I don't think ini akan berjalan smooth ya, pembukaan lifting partial ban import dari Australia. Tapi ini menunjukkan signal bahwa China itu begitu haus akan komoditas. Nah berarti kalau misalkan China buka reopening tahun ini dan ekonominya balik menguat, maka otomatis yang terjadi adalah harga komoditas itu bisa stay di level yang tinggi menurut saya. Jadi kalau misalkan harga batu bara di level $400 per metric ton Newcastle, itu kemungkinan harga batu bara kalau turun-turun pun, andai kata Amerika dan Eropa resesi, mungkin prediksi saya hanya turun di level 250-280, which is still good for Indonesian economy, for Indonesian export. Nah terus juga kebutuhan konsumsi apalagi minyak goreng untuk pangan, ya kan, CPO. Nah, otomatis harga CPO bisa di level yang tinggi juga. Terus yang kedua apa? Nikel. Kebutuhan nikel. Ketiga, keempat kebutuhan koper. Tembaga. Yang kelima kebutuhan apa? Besi dan baja. Nah, kelima-lima komoditas itu adanya di Indonesia. Jadi kalau misalkan China reopening ya otomatis dan pertumbuhannya direvisi ke atas, otomatis Indonesia akan sangat-sangat jauh sih. Agak cukup sulit membayangkan Indonesia masuk ke dalam resesi tahun ini ya. Kalau andai kata Eropa dan Amerika resesi, sangat-sangat sulit. Peluangnya hampir nol untuk Indonesia untuk jatuh ke resesi ya. Apalagi ditambah ditopang dengan pembalikan arah dari ekonomi China sendiri. Jadi so far saya belum melihat ada
kemungkinan harga komoditas akan drop begitu dalam, dan saya belum lihat ini. Belum melihat benar-benar ada full sentimen, malah kalau ada koreksi-koreksi kayak gini, sebenarnya sih it's time to buy buat kita ya. Peluang kita dapat barang-barang murah yang bagus malah ya. Itu yang saya lihat. Nah, yang kedua, ada dari dalam negeri. Dari dalam negeri ini sebenarnya yang belum di-price-in oleh market ya. Yang belum di-price-in oleh market itu adalah kebijakan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan di bulan Desember, dia akan mengeluarkan satu instrumen moneter ya untuk menyerap dana hasil ekspor. Dana hasil ekspor Indonesia DHE. Nah, jadi dana hasil ekspor Indonesia ini kan kebanyakan diparkir di luar negeri. Saya hitung-hitung ada sekitar 20 billion dolar uang ekspor kita yang nggak masuk ke dalam sistem perbankan kita. Dari mana saya dapat angka 20 billion? Kalau 20 billion itu kalau kita kali 15.000 itu 300 triliun. Gampangnya gini, total dana pihak ketiga di perbankan kita itu ada sekitar 7.000 triliun. Jadi kalau ada another tambahan 300 triliun, berarti itu sekitar hampir 5% lebih tambahan dana pihak ketiga. Artinya, kalau ada tambahan likuiditas sebesar 5%, bank punya pilihan untuk beli financial asset, seperti contohnya obligasi. Kalau bank akhirnya nanti parkir dananya tadi untuk ditaruh di obligasi, pemerintah misalkan yield obligasi akan turun. Nah, kalau yield obligasi itu akan turun, maka itu akan berdampak positif bagi stock market. Karena berarti kan yield-nya fixed income itu kan jadi nggak terlalu kompetitif, karena udah turun, harganya naik, nah orang akan seeking another yield itu kemana? Ke saham. Nah, ini Bank Indonesia, kita belum tahu skemanya seperti apa ya, tapi dari mana saya ketemu angka 20 billion, itu kan kita sekarang tiap bulan itu kan kita surplus ekspor 5 billion dolar average dari awal tahun. Kita kali aja 12, berarti kita dapat 60 billion dolar di tahun ini dari surplus ekspor. Nah, surplus ekspor ini dikurang sama beban primary balance, istilahnya primary balance itu adalah beban uang mati yang harus disediakan Indonesia, uang dolar yang harus disediakan Indonesia untuk bayar bunga. Karena kan 16% dari obligasi Indonesia ini kan dipegang sama asing. Berarti kalau pemerintah Indonesia bayar bunga, maka dananya ke luar negeri diambil. Terus asing ini kalau nggak salah 40-an% ya kepemilikannya di saham. Jadi kalau misalkan emiten-emiten kita bayar dividen, mereka dana dividen ini kan ke luar negeri. Terus yang ketiga, kita harus bayar insurance untuk ekspor. Misalkan kita mau ekspor batu bara, CPO sebesar 60-70% itu shipping di Indonesia itu masih menggunakan pelayaran asing, masih menggunakan perusahaan-perusahaan perkapalan asing. Nah, berarti kalau kita bayar asuransinya itu harus keluar. Plus kalau ada banyak pekerja asing di Indonesia, ekspatriat, kita kalau gaji dia kan pasti bawa keluar ke keluarganya di luar negeri kan. Nah, jadi itu semua disebut dengan primary balance. Nah, berapa totalnya? Itu 28 billion average setiap tahun. Indonesia harus punya uang 28 billion supaya rupiah nggak melemah karena kebutuhan buat tadi bayar bunga, dividen, asuransi, dan macam-macam. Terus kita surplus ekspor 60 billion, berarti 60 billion dikurang sama 28 billion. Berarti kita dapat berapa? Itu sekitar 30 billion. Nah, harusnya cadangan devisa kita itu naik. 2021 cadangan devisa kita itu 148 billion. Nah, di 2022 turun jadi 130 billion. Alasannya BI sekitar 10 billion berarti turunnya ya. Alasannya BI adalah untuk intervensi market. Oke, berarti 10 billion untuk intervensi market. Berarti 30 billion dikurang 10 billion, 30 billion sisa tadi 60 dikurang 28, ada sekitar 32 billion dikurang 10 billion, berarti kan ada 20 billion lagi. Harusnya cadangan devisa itu naik 20 billion, tapi malah cadangan devisa turun. Artinya kemana ini surplus ekspor yang 20 billion yang senilai 300 triliun ini? Ini kan duitnya gede, 300 triliun ini. Kemana uangnya? Diparkir ke perbankan-perbankan, eksportir kita memarkir uangnya ke perbankan asing. Kenapa? Karena bunga deposito di Singapura, falas ya, deposito dolar itu bunganya 4%, 3,8 sampai 4% average. Di Hong Kong juga sama, sekitar 3,8 sampai 4%. Otomatis eksportir kita naruh uangnya di sana. Nah, BI ingin menarik 20 billion ini masuk. Nah, gimana caranya? Mungkin salah satunya BI, saya nggak tahu ya instrumennya seperti apa, karena BI-nya belum clear mekanismenya seperti apa, instrumennya seperti apa. Saya baca-baca terakhir juga belum ada
produknya seperti apa, tapi ini guessing saya, kemungkinan BI akan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia falas. Kuponnya kuponnya berapa? Bisa 5-6%. Nah, nanti bank-bank ini akan beli. Karena kan bank dapat bunga falas, berarti kan 5-6%. Nah, bank belinya dengan cara apa? Dia menerbitkan deposito falas yang bunganya juga tinggi untuk menarik dana pihak ketiga tadi yang eksportir ke sini. Nah, begitu dolar itu masuk ke dalam kas Bank Indonesia bisa menyalurkan duit 20 billion itu ke macam-macam, salah satunya ke intervensi dia ke bond market. Akibatnya kemampuan Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah itu akan sangat-sangat kuat. Nah, ingat 20 billion ini belum recurring. Karena kan trade surplus ini kan terus berjalan kan. Januari kita akan terus surplus selama batu bara masih $250, CPO masih 3.000 ringgit per metric ton, nikel masih di level sekarang, dan sekarang harga minyak turun, malah itu akan harusnya semakin besar trade surplus Indonesia. Berarti let's say tahun ini kita dapat another surplus 10 atau 20 billion lagi. Berarti 600 triliun. Ada tambahan likuiditas 600 triliun, dan itu setara 10% DPK. Nah, kalau secara natural DPK kita tumbuh 8%, tanpa ada intervensi instrumen ini ya, berarti DPK kita tumbuh 18%. Dana pihak ketiga kita tumbuh 18%. Bayangkan, dana pihak ketiga perbankan tumbuh 18%, berarti bank bisa nyalurin kredit besar sekali kemampuan bank untuk nyalurin kredit. Nah, kalau kemampuan itu nggak disalurkan sama bank, apa yang terjadi? Kredit perbankan, kredit pinjaman akan turun. Karena likuiditas banyak, sedangkan yang pinjam itu terbatas, ya otomatis bank akan perang harga. Dia akan nurunin lending rate. Nah, kalau dia nggak mau nurunin lending rate, kan uang ini harus diparkir di mana gitu kan? Mungkin uang ini akan diparkir lagi ke pasar obligasi. Nah, yield akan turun. Jadi, whatever the case, whatever the scenario, andai kata Amerika resesi, katakanlah minus 1%, Eropa itu katakanlah minus 2-3%, likuiditas di Indonesia ini besar banget berarti kalau instrumen ini jadi. Nah, ini adalah game changer menurut saya. Ini akan jadi story di kuartal pertama 2023 ini. Kalau ini BI udah clear tentang instrumen ini akan jadi game changer, dan ini kita akan lihat nanti dampaknya terhadap dana pihak ketiga di perbankan kita. Nah, kalau dana pihak ketiga di perbankan, ya, gimana? Ya, silakan Mas Mike. Lanjut. Ya, jadi kalau dana pihak ketiga kita itu tumbuh luar biasa, maka otomatis kemampuan bank untuk menyalurkan kredit itu besar sekali gitu ya. Nah, kunci Indonesia ini kalau mau tumbuh 5%, pertumbuhan kredit harus tumbuh 15%-an. Kalau mau tumbuh 5%. Berarti kalau DPK bank tumbuh 18%, berarti kan dia sangat mampu untuk tumbuh 15%, katakanlah kan, pertumbuhan kredit. Jadi, mau apapun yang terjadi, gonjang-ganjing, let's say misalkan ya, worst scenario happen, Amerika resesi, terjadi net sell di saham 30 triliun, katakanlah ya, di Indonesia. Kita masih ada uang masuk dari instrumen itu tadi 300 triliun. Jadi jadi akan cancel out efek itu gitu. Jadi kita sih masih sangat yakin harusnya rupiah menguat, malah bukan at least stable di level sekarang. Apapun yang terjadi ya at least stable. Karena balik lagi tadi kan saya bilang, saya pernah cerita bahwa negara yang current account surplus itu tidak boleh mata uangnya melemah. Karena itu menyalahi hukum alam. Ya kan, artinya kan kalau current account surplus itu kan supply dolar sangat banyak. Kenapa melemah? Nah, ini kan jawabannya udah terjawab nih. Melemah berarti karena ekspor kita nggak taruh uangnya di sistem perbankan dalam negeri. Nah, begitu ada intervensi instrumen ini, harusnya kondisinya akan berbalik arah. Akan berubah kondisinya. Jadi, kalau rupiah kuncinya, kalau rupiah itu stable atau cenderung menguat, maka seluruh financial asset termasuk saham di dalamnya itu nggak turun. Yang jadi kuncinya adalah bagaimana instrumen ini nanti bekerja. Prediksi saya sih BI akan mengeluarkan semacam instrumen surat utang berbasis dolar ya. Ini prediksi awal saya, bentuknya mungkin seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Dan ini nothing to do with government ya, dengan APBN, nggak membebankan APBN sama sekali. Selama ini kan kalau pemerintah atau bank sentral itu mau tarik capital inflow, itu kan biasanya lewat SUN,
surat utang negara kan. Nah, Ya. itu kan beban bunga utangnya itu kan di APBN. Nah, ini beban bunga utang ini yang bayar Bank Indonesia. Mampu nggak Bank Indonesia buat bayar bunganya 6%? Sangat mampu. Gampangnya gini, 6% kita kali 20 billion dolar. Berarti kan sekitar berapa itu? 1,2 billion. 1,2 billion dolar itu sangat kecil bagi cadangan devisa BI yang sekitar 134 billion terakhir datanya. Kecil sekali. Jadi untuk nahan dolar di Indonesia itu ongkosnya kecil sebenarnya. Nah, tinggal kita tunggu nanti beritanya seperti apa, dan ini akan berdampak positif ke sektor perbankan, ke pasar obligasi menurut saya, karena ini akan nambah likuiditas ke rupiah, dan ujungnya pasti ke pasar saham akan terdampak positif. Baik, baik. Seperti Wah, itu. ini menarik banget ini. Bukan cuma komoditi, tapi ini dari sisi banking yang bisa nahan pergerakan dari makroekonomi di Indonesia di kuartal 1 2023 ini gitu ya, Mas Mike ya. Nah, Kak, selanjutnya ini saya berikan kepada Gibran nih untuk bertanya gantian. Oke. Mas Mike, kalau kita lihat kan tadi Mas Mike ini udah ngomongin makro, apalagi kalau kita lihat dengan kondisi global yang mungkin 0% lah kalau kita lihat dampaknya akan ke Indonesia dengan optimistis yang yang tadi Mas Mike paparkan. Tapi kalau kita lihat dengan Bu Sri kan di APBN 2023-nya atau mungkin di asumsi 2023 untuk APBN-nya itu tetap optimis dan juga harus antisipatif. Hal-hal apa sebenarnya harus diantisipasi dari keadaan kondisi ekonomi secara global supaya mungkin para investor utamanya pelaku pasar dalam negeri kita itu betul-betul mempersiapkan kalau saja memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi permasalahan yang paling ditakuti oleh pemerintah itu adalah kalau penerimaan pajak itu kan turun. Kalau penerimaan pajak turun, kenapa penerimaan pajak bisa turun? Karena komoditas turun. Tahun ini kan, tahun lalu itu penerimaan pajak tumbuh 27%. Salah satu yang tertinggi selama 5 tahun terakhir ya. Kenapa bisa tumbuh? Biasanya tumbuhnya cuma 15% ya. Paling top tuh penerimaan pajak tumbuh 15%, tahun lalu itu sekitar 27%. Kenapa? Karena ada commodity boom. Nah, pemerintah ini kelihatannya kenapa agak khawatir, karena takutnya kalau Amerika resesi, kalau Eropa resesi, itu akan berdampak terhadap penurunan harga komoditas. Itu yang ditakutin pemerintah. Karena kalau harga komoditas turun, penerimaan pajak akan turun. Nah, sedangkan di saat yang bersamaan, space APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu terbatas tahun ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi burden sharing. Kalau 3 tahun terakhir, kalau pemerintah penerimaan pajaknya nggak tercapai, pemerintah bisa nyetak sun. Dan selalu ada pembelinya. Siapa pembelinya? Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia akan selalu jadi standby buyer kalau tidak ada pembeli sun. Nah, ini dicabut 2023, tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Karena berarti kan takutnya ini kan seperti printing money ya. Jadi defisit memfinancing APBN melalui moneter, melalui kebijakan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia cetak uang terus dibeli surat utang negara. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti akan membuat confidence orang terhadap rupiah akan hancur. Karena artinya kan uncontrollable ya. Uncontrollable pencetakan uang. Makanya di undang-undang keuangan negara itu diatur tidak boleh defisit APBN itu di atas 3%. Tujuannya cuma satu, supaya ada check and balance dalam pencetakan uang. Jadi money supply yang di-create oleh Bank Indonesia itu atau di-create dari defisit fiskal itu tidak bisa lebih dari 3%. Tujuannya untuk menjaga supaya inflasinya stable. Negara-negara yang nggak menggunakan pakem ini secara serius, Amerika contohnya, Turki contohnya, itu negaranya hancur kan. Turki kita lihat mata uangnya hancur, Venezuela, semua itu karena mereka tidak pakem tunduk pada aturan main minus 3% per tahun ini. Nah, berarti tahun depan itu kan space APBN semakin terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalau terjadi suatu first major, misalkan seperti kayak pandemi kemarin, atau misalkan seperti kayak ada perang misalkan atau misalkan bencana atau segala macam gitu ya, atau krisis keuangan. Nah, ini yang dikhawatirkan pemerintah. Pemerintah nggak punya space terlalu banyak tahun depan untuk mengatasi ini. Jadi
kelihatannya Kementerian Keuangan itu agak khawatir kalau penerimaan pajak drop, karena kalau saya baca statement Ibu Sri Mulyani itu, dia agak khawatir bahwa komoditi boom itu akan berakhir di tahun 2023. Dan itu akan menurunkan penerimaan pajak. Di saat yang sama pemerintah nggak bisa counter siklus dengan menerbitkan banyak surat utang untuk menstimulus ekonomi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya pemerintah kelihatannya seperti berhati-hati banget men-spending APBN di 2022 kemarin. Sampai bulan Desember katanya spending APBN cuma 2.700 triliun dari 3.200 triliun yang dianggarkan. Berarti ada sekitar berapa tuh? Hampir 300 triliun atau 400 triliun uang yang di-keep pemerintah jadi silpa. Itu tujuannya supaya buat jaga-jaga kalau tahun depan penerimaan pajak nggak tercapai, uang dari silpa ini bisa dipakai untuk jaga-jaga mengcounter resesi tadi. Tapi kalau menurut saya sih kekhawatirannya agak berlebihan ya. Kenapa? Karena balik lagi, menurut saya agak sangat sulit membayangkan batu bara balik ke 80 misalkan. Atau batu bara ke 150 misalkan. Even dengan import ban dilepas oleh Australia, saya nggak berpikir bahwa akan drop harga komoditas gitu ya. Terus juga CPO juga. Kenapa? Karena kerusakan supply chain global ini udah terlalu masif menurut saya. Gampangnya gini, Rusia itu penghasil minyak nomor 2 terbesar di dunia. Rusia itu penghasil gandum nomor 1 di dunia. Ukraina itu penghasil rapeseed nomor 1 di Eropa. Rapeseed itu kan minyak gorengnya Eropa gitu ya, menggunakan rapeseed, artinya substitusinya CPO. Terus udah gitu Rusia nomor 1 penghasil ekspor batu bara di dunia. Nah, negara segede gini di ban ekspornya. Jadi kerusakannya itu udah sangat parah menurut saya. Jadi belum tentu, menurut saya sih belum tentu ya, dengan di liftingnya ini akan dorong even kalau Amerika resesi pun 3% dari GDP belum tentu juga harga komoditas akan turun signifikan gitu ya. Karena balik lagi supply side ini hancur. Jadi saya rasa sih pemerintah mungkin terlalu pesimis ya. Kecuali andai kan terus ada worst scenario happen. Worst scenario misalkan terjadi another war gitu ya. Perang lagi atau mungkin perangnya makin escalate di Ukraina. Harga komoditas kan bukan turun, naik. Nah, kalau harga komoditasnya naik kan malah untung lagi Indonesia. Jadi yang bisa mendorong harga komoditas turun ini kalau supply chain-nya membaik. Contoh membaiknya supply chain kalau tadi China buka impor ban batu bara dari Australia, itu artinya supply chain membaik. Tapi itu juga belum maksimal menurut saya akan nurunin harga energi. Terus yang kedua, kalau resesi Amerika dan Eropa, itu akan nurunin harga komoditas. Tapi harus sangat dalam resesinya, baru harga komoditas itu akan turun. Dan saya belum melihat ada tanda-tanda Amerika akan resesi seperti 2008 ya. Cuman dia akan mungkin mendrag down harga komoditas terlalu dalam tahun-tahun ini gitu. Jadi saya belum melihat penerimaan pajak akan turun drastis gitu ya. Ditambah ada silpa yang luar biasa besar dari tahun 2022, pemerintah bisa counter siklus, plus ada instrumen tadi. Instrumen tadi itu kan dorong likuiditas masuk ke dalam negeri. Kalau bisa benar-benar masuk, let's say 300 triliun atau katakanlah 200 triliun aja, itu udah sangat membantu ya. Membantu dalam hal menjaga yield atau menekan yield obligasi ke bawah. Ya, yield obligasi ke bawah. Terus apa lagi? Yang keempat, saya kok sangat yakin ya The Fed akan potong suku bunga tahun ini gitu ya. Jadi sebenarnya saya prediksinya udah dari bulan September ya, bahwa kita prediksi bahwa ada kemungkinan sangat besar The Fed akan potong suku bunga gitu tahun ini. Dan sekarang sudah mulai banyak tuh analis-analis yang bicara hal yang sama. Bahkan even house asing sudah mulai bicara tingkat pemotongan suku bunga. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi Amerika akan melambat tahun ini. Akan turun jadi 1%, itu pun subject to revise down. Terus udah gitu inflasinya akan balik ke 4%. Menurut modelnya IMF,
inflasi Amerika itu kalau tidak terjadi another wave ya terhadap global shock, supply shock global, katakanlah, let's say perangnya seperti sekarang aja lah, nggak terlalu signifikan naiknya, maka inflasi di Amerika itu hanya akan 4% tahun depan, tahun ini sorry. Nah, inflation targetnya Amerika kan 2%. Terus kalau resesi mungkin tahun ini. Berarti kalau puncak Fed Fund Rate itu 5%, maka Fed Fund Rate di akhir tahun itu akan 2,5% aja turun. Karena ekonomi Amerika resesi, inflasinya akan drop, the Fed akan cut rate. Nah, kalau the Fed cut rate, pertanyaannya muncul, dolar itu lari kemana gitu kan. Setiap kali the Fed potong bunga itu selalu pasti capital inflow masuk ke pasar saham kita gitu. Jadi malah kalau semester kedua, saya prediksinya semester kedua, kalau the Fed potong suku bunga 250 basis, malah itu market kita akan rebound ya. Jadi mungkin market kita akan quite sideways sampai dengan mungkin akan sideways-nya dari mulai bulan Maret ya. Habis dividend season mungkin Maret, April, Juni gitu ya. Tapi kemungkinan akan rebound kenceng di semester kedua begitu the Fed potong bunga. Nah, cuma tanpa menunggu the Fed potong bunga pun kalau instrumen itu jalan ya, instrumen moneter ini jalan, dan benar-benar bisa narik arus modal asing masuk, itu rupiah akan menguat loh. Karena apa? Kalau ekonomi global melambat, impor kita pun biasanya melambat, terutama impor manufacturing ya. Tapi di saat yang bersamaan harga komoditasnya itu tertahan tinggi, berarti kan surplusnya akan gede. Nah, ini uang segini banyak mau diapain? Mau ditaruh di mana? Nah, itu kemungkinan besar itu yang akan neken obligasi ke bawah, harga saham akan naik. Baik. Ini insight-nya menarik sekali, Mas Mike. Dan ada pertanyaan juga, ini satu dari Cuan Troopers, mungkin karena sayang sekali kita ada keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa dikasih jawaban singkat dari Mas Mike, dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di Instagram Live di lain waktu. Dan untuk para Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini, kalau memang tadi ada yang bilang ke pause-pause atau kepotong-potong, Instagram Live kita pada malam hari ini akan kita save di Instagram @sukorsekuritas, sehingga nanti kalau ada yang kelewat mungkin bisa ditonton ulang gitu ya, jadi bisa di rewind untuk didengarkan kembali nih penjelasan dari Mas Mike. Tadi banyak banget penjelasannya, proyeksinya, angka-angka, dan juga kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik dari Cuan Troopers kita yang mungkin bisa diberikan jawaban singkat dari Mas Mike nih. Mohon maaf Mas Mike, kita soalnya ada keterbatasan waktu, dan Gibran juga sorry nih, kita masing-masing cuma sempat tanya satu-satu pertanyaan. Mas Mike udah banyak banget kasih kita masukan pada malam hari ini, dan satu kita ambil dari para Cuan Troopers terkait dengan insight kekhawatiran tahun politik di 2024. Mas Mike, apakah itu menjadi satu penghambat pertumbuhan ekonomi dan juga pasar saham gitu tentunya di tahun 2023? Ya, kalau tahun pemilu itu submit akhir calon presiden itu dari partai Oktober. Berarti masih cukup lama ya. Dari Januari ke Oktober itu masih cukup lama submit terakhirnya. Tapi memang kalau kita lihat historical data, setiap kali kampanye pemilu biasanya permintaan kredit untuk korporasi agak melambat. Tak 1 tahun menjelang pemilu, karena pengusaha-pengusaha besar itu akan nahan diri. Karena dia akan melihat siapa yang menang. Tapi kalau kita lihat, karena ada presidential threshold 20%, jumlah supply calon presiden yang akan masuk itu terbatas, maksimum 4. Dan 4 pun ini belum tentu. Bisa jadi maksimum cuma 3. Karena kan harus saling berkoalisi ya untuk memenuhi 20% presidential threshold. Artinya apa? Semakin sedikit supply presiden, berarti fluktuasinya akan semakin kecil ya. Perbedaan kebijakan antar presiden, calon presiden itu akan makin tipis-tipis antar satu dengan yang lain. Jadi kalau siapapun yang menang nanti, kemungkinan besar nggak akan terlalu banyak perubahan signifikan dari kebijakan moneter sama fiskal. Itu aja, karena calon presidennya terbatas.
Kecuali beda kalau nggak ada presidensial threshold, itu kan calon presidennya akan bisa sangat banyak, dan perubahan kebijakan itu kemungkinan besar akan sangat variatif, akan sangat banyak. Nah ini kan supply-nya sedikit, dan kemungkinan variasinya kebijakannya akan kecil. Bagi investor, harusnya sih itu bagus. Karena artinya ada certainty dalam policy di 5 tahun ke depan. Jadi saya nggak melihat ada perubahan yang terlalu signifikan dari kebijakan siapapun presidennya, karena tadi supply atau pilihan presidennya terbatas di pemilu kali ini. Baik. Dan saya mungkin ini masih tersisa waktu kurang lebih 4 hingga 5 menit. Mungkin Gibran ada satu pertanyaan terakhir untuk Mas Mike nih. Oke. Mungkin singkat juga nih Mas Mike, di tahun 2023 sektor-sektor yang menarik utamanya di kuartal pertama, apa sih yang patut diperhatikan gitu ya Mas Mike? Apalagi kan tadi Mas Mike bilang banking masih menarik, komoditi juga masih menarik. Apakah bisa secara medium term juga itu bisa diperhatikan? Ya, kalau saya pertama saya masih akan bullish terhadap metal, terutama gold ya. Karena kalau market semakin cepat memprice in bahwa The Fed akan memotong tingkat suku bunga, bukan malah nambah tingkat suku bunga, maka harga emas akan lompat. Nah, kemungkinan besar emiten-emiten emas ini akan diuntungkan ya, dari emiten-emiten seperti MDKA, BRMS, ini akan diuntungkan dari kenaikan harga emas. Terus kalau saya lihat yang kedua, perbankan ya. Kalau kita lihat bank-bank besar itu kemungkinan dia akan profitnya akan naik even though pertumbuhan kreditnya melambat. Kalau saya lihat, karena apa? Karena saya lihat loan at risk-nya itu udah makin turun. Artinya kualitas aset yang buruk dari perbankan itu yang dikhawatirkan akan pecah karena COVID ternyata nggak sebesar itu. Artinya mereka tidak perlu memperbanyak beban provisi. Nah kalau tidak perlu memperbanyak beban provisi di tahun 2023, artinya mereka bisa mempost itu sebagai laba. Jadi walaupun misalkan pertumbuhan kreditnya melambat, let's say ke 8%, itu labanya masih bisa tumbuh karena beban provisinya nggak perlu setinggi itu. Jadi bank, metal, terutama emas ya, saya melihat itu masih akan cukup bullish di first quarter 2023. Karena kalau kita nggak beli bank, susah ya buat indeks untuk naik ya. Saya rasa sih fund manager masih melihat perbankan kita menarik. Bank, metal, dan juga emas ya. Tadi udah disebutin juga emitennya, mungkin yang menarik untuk emas itu ada MDKA gitu ya. Tapi jangan lupa, Cuan Troopers, keputusan transaksi kembali lagi ada di tangan kalian semua gitu ya. Jadi jangan lupa dikerjain juga PR untuk analisa teknikal dan juga fundamentalnya. Nah ini lagi seru-serunya, tapi mohon maaf banget Mas Mike dan juga Gibran, kita harus pamitan kembali bareng Cuan Troopers. Moga-moga ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, nanya-nanya terkait dengan insight-nya, karena tadi insight-nya juga udah cukup lengkap dari Mas Mike. Yang telat bisa nonton via Instagram Sukor Sekuritas. Saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Mike yang udah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri Mas Mike. Jangan bosan-bosan ngobrol sama kita. Iya, sama semua. Mohon maaf ya. Tuan Troopers yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menyaksikan Instagram Live kita pada malam hari ini. Jangan lupa ya, screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini untuk mendapatkan paket akhir tahun dari Sukor Sekuritas. Thank you ya Gibran ya. See you. Bye-bye.